Densus 88 anti teror menggerebek terduga teroris di perumahan Bunga Tanjung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. 3 orang yang merupakan satu keluarga diamankan dalam penggerebekan ini. Tim Densus 88 anti teror menggerebek sebuah rumah di Kota Batu, Jawa Timur. 3 orang terduga teroris diamankan dari lokasi. Polisi juga mengerahkan tim Inafis untuk menggeledah rumah terduga teroris dan menemukan barang bukti penyelidikan. 3 terduga yang ditangkap tim Densus merupakan suami, istri, dan seorang anaknya. Ketiganya adalah warga Jakarta yang mengaku bekerja di Kota Batu. Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Menurut warga sekitar, ketiga terduga teroris itu tertutup dan tidak bersosialisasi di lingkungan sekitar. Polisi masih terus mencari bukti dan menyita barang untuk keperluan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Densus 88 bersama aparat gabungan melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Junrejo, Batu, Jawa Timur. Upaya ini terkait dengan dugaan terorisme di mana 3 orang diamankan. Densus 88 anti teror Polri melakukan penyelidikan dugaan terorisme di Kota Batu, Jawa Timur. Total ada 3 orang terduga teroris yang diamankan. Terduga teroris berada di sebuah rumah di Komplek Villa Syariah Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Jawa Timur. Petugas gabungan yang terdiri dari Densus 88, Tim Lab 4, dan Jibom Polda Jawa Timur melakukan sterilisasi, pengumpulan barang bukti, dan pengambilan sidik jari dari upaya dugaan terorisme. Dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana teroris yang dilakukan tim gabungan baik itu dari Densus 88 maupun Polda Jawa Timur kan gitu. Yang pertama kami sampaikan bahwa tim Jibon ini sudah melakukan sterilisasi ya sejak kemarin malah ya. Sejak kemarin sekitar pukul 20.00 itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya. Kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya, tim Lab 4 juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuai dengan SOP. Ya, kemudian yang ketiga, tim Inafis dan penyidik melakukan inventarisasi barang bukti yang ada di TKP. Kemudian juga mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada. Termasuk yang keempat ini pengambilan sidik jari maupun DNA untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dalam penyelidikan polisi menemukan sejumlah bahan peledak dan peralatan meracik bom saat menggeledah rumah terduga teroris tersebut. Namun petugas belum menjelaskan secara lengkap mengenai penangkapan dan jaringan teroris ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait dengan penangkapan terduga teroris di Batu, sudah bergabung bersama kami pengamat terorisme Islah Bahrawi. Selamat sore Pak Islah. Selamat sore Mas Bre. Ya Pak Islah, ini sementara ini kan ada informasi dari polisi bahwa teroris ataupun terduga teroris yang ditangkap ini terkait dengan ISIS dan juga masuk dalam Daulah Islamiyah. Dan katanya ini juga adalah bekas dari jemaah Islamiyah. Itu berarti apakah masih ada jejak-jejak jemaah Islamiyah di Indonesia walaupun sudah dibubarkan seperti itu Pak Islah? Jadi informasi awal yang harus saya berikan kepada masyarakat ya bahwa jamaah Islamiyah ini tidak dibubarkan tapi justru membubarkan diri. Itu adalah info penting. Yang kedua adalah bahwa ada beberapa lansiran ya, ada beberapa opini yang mengatakan bahwa dia terafiliasi dengan organisasi bernama Daulah Islamiyah. Jadi sebenarnya yang harus kita ketahui adalah JI ini terafiliasi dengan Al-Qaeda. Sementara ada organisasi lain yang terafiliasi dengan ISIS. Nah, antara organisasi lain dengan JI ini sebenarnya berbeda. Jadi JI ini justru menganggap bahwa ISIS ini adalah Khawarij.
Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa orang-orang JI ini kemudian membuat organisasi baru bernama Daulah Islamiyah, ini sebenarnya adalah pernyataan yang keliru. Jadi tidak ada organisasi Daulah Islamiyah itu. Daulah Islamiyah itu adalah sebutan dari para pengikut ISIS di Indonesia. Jadi dia mengganti ISIS dengan kata Daulah Islamiyah. Nah, anak ini tidak ada jaringan, dia betul-betul lone wolf. Kalau kemudian diamankan kemarin, misalnya anggota keluarga dari anak ini sebenarnya adalah untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang ternyata memang orang tuanya tidak terlibat dalam aksi teroris ini, maupun keluarga yang lain. Tapi keluarga ini memang berangkat dari pemahaman Islam yang sangat eksklusif, yang banyak dianut oleh beberapa orang penganut Islam hari ini di Indonesia, yang lebih suka untuk mengharamkan ini, mengharamkan itu, dan sangat eksklusif, sehingga anak ini terbentuk kesadaran kognitif dari rumahnya untuk kemudian mudah terpapar oleh jaringan terorisme di luar negeri melalui situs-situs online. Nah, ini penting ini untuk pembelajaran bagi kita semua. Ya, lalu ini Pak Islah, ini kan ada temuan juga bahan peledak berjenis TATP yang disebut ini merupakan barang peledak yang langka dan juga biasanya digunakan oleh teroris di waktu yang sangat lama di belakang gitu Pak. Bagaimana bisa seorang yang masih muda 19 tahun yang katanya ini lone wolf kemudian bisa memiliki barang bukti peledak yang seperti ini Pak? Betul, dari handphone tersangka tersangka HOK ini atau alias Hamzah ini kan sebenarnya banyak sekali temuan-temuan ternyata dia melakukan baiat secara mandiri terhadap ISIS di Timur Tengah, berbaiat kepada kepemimpinan ISIS Al-Hashimi. Nah, dari situ kemudian keinginan dia untuk melakukan amalia-amalia teror itu terbentuk karena proses baiat tadi. Jadi dia melakukan pembelian-pembelian online, TATP, dan berbagai bahan baku bom itu karena ternyata di handphonenya ada tutorial membuat bom dari berbahan dasar TATP. Nah, ini sangat memungkinkan karena memang bahan baku bom ini kan sangat kolektif ya, tidak menggunakan bahan tunggal. Jadi dia berusaha meracik sesuai dengan tutorial yang ada di handphonenya dia. Ini hasil temuan tim Densus dari handphone itu, ternyata anak ini memang berkeinginan untuk membuat bom, melakukan amalia teror di kurang lebih yang diketahui sampai saat ini ada di 2 tempat. Jadi artinya siapapun bisa ketika dia terpapar oleh ajaran-ajaran yang seperti ini akan bisa melakukan upaya-upaya amalia karena dia menganggap bahwa perbedaan ini tidak boleh ada. Semua orang harus sama dengan dirinya. Nah, ini persoalan-persoalan yang sangat klasik di dalam kehidupan beragama yang eksklusif, seperti yang hari ini banyak dianut oleh beberapa penganut agama, bukan hanya Islam. Semua penganut agama ketika dia itu terjebak dalam pemahaman yang eksklusif, maka dia akan mudah terpapar oleh ajaran-ajaran garis keras atau kelompok kanan jauh. Nah, ini yang dialami oleh anak ini. Sampai saat ini tidak ada temuan bahwa anak ini terafiliasi dengan jaringan tertentu. Oke, tapi kedepannya apakah dari Densus 88 harus juga melidiki adanya kemungkinan sisa-sisa dari jamaah Islamiyah yang kemudian membentuk kelompok baru ataupun mungkin kelompok-kelompok lain yang tadi Anda sebut Daulah Islamiyah yang berbayat ataupun disebut pengikut dari ISIS, Pak Islah? Iya, jelas Mas Bre dan para pemirsa sekalian ya, bahwa dengan membubarkan dirinya Jamaah Islamiyah ini, tugas Densus memang kemudian tidak menjadi sederhana. Karena pada satu sisi Densus harus betul-betul bisa memelototi ada kemungkinan-kemungkinan anak nakal dari mantan-mantan JI. Tapi saya meyakini bahwa JI dan kelompok ISIS ini jauh berbeda. Bahkan ISIS sendiri oleh JI dianggap sebagai kelompok khawarij yang tidak akan pernah bertemu ideologi dasarnya maupun metodologinya. Karena JI sendiri ini dulu menganut metodologi far enemies. Sementara kalau ISIS ini kan near enemies dan sangat reaktif. Nah, anak ini terpapar oleh ISIS sebenarnya. Nah, ini tugas Densus ke depan, bahwa dia juga selain harus melindungi orang-orang JI yang sudah merasa sadar untuk kembali ke Pancasila dan NKRI, pada sisi yang lain, Densus juga harus betul-betul bisa melihat kelompok-kelompok yang kemudian tidak takdim kepada amir-amir JI yang sudah membubarkan diri itu, yang ada kemungkinan juga mereka justru terpapar secara personal atau membuat enklave-enklave
baru yang sifatnya kecil-kecil seperti ini. Oke, jadi tidak hanya fokus pada kelompok-kelompok ataupun mantan kelompok, tapi juga harus melihat secara personal, kira-kira adakah mereka yang terpapar secara mandiri seperti itu Pak Islah ya. Terima kasih Pak Islah Bahrawi telah bergabung bersama kami di Ayu Sore.